بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله عز وجل. Kita lanjutkan materi kajian kita membaca kitab Syarah Lum'atul I'tiqad, dan kita sampai pada kisah Al-Imam Al-Adhrami, kisah Al-Imam Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adhrami, debat beliau di hadapan Khalifah Al-Wathiq. Antum lihat pada halaman berapa ikhwah? Halaman 16. Munadaratun jarat inda Khalifah bain al-Adhrami wa sahibu bid'ah. Nah, saya bacakan pada matan kitab ini. Al-muallif membawakan kisah al-Imam Al-Adhrami. Beliau mengatakan, waqala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adhrami li rajulin takallama bi bid'atin wada'an nas ilaiha. Nah, ini kisah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah, kisah debat antara Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Adhrami dengan ahlu al-bid'ah di hadapan Khalifah Al-Wathiq. Tapi tidak disebutkan bid'ah apa yang dia lakukan. Al-Imam Al-Adhrami bertanya kepada ahlul bid'ah tersebut, mengatakan kepadanya, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali atau lam ya'lamuha. Bid'ah yang anda lakukan ini, yang anda ajak orang-orang melakukannya, apakah bid'ah ini, amalan ini dilakukan oleh Rasulullah atau diketahui oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Aw lam ya'lamuha, atau mereka Rasulullah sallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali belum mengetahui ibadah ini yang Anda lakukan? Nah, qala, lalu ahlul bid'ah ini mengatakan lam ya'lamuha, mereka belum mengetahuinya. Subhanallah, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali belum mengetahui ibadah yang dia lakukan, lalu dia mengetahuinya? Iya. Maka Al-Imam Al-Adrami mengatakan kepadanya, fa syai'un lam ya'lamhu haula alimtahu anta, maka sesuatu ibadah, ritual ibadah yang tidak diketahui oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka tidak mengetahuinya, dan engkau mengetahuinya. Nah, ini diantara tariqah, cara debat, diskusi dengan ahlul bid'ah. Orang yang melakukan ibadah yang bukan sunnah Nabi, yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ar-rajul, lalu orang ini ngeles. Ini ibadah yang Anda lakukan, ibadah bid'ah yang Anda lakukan, apakah Rasulullah mengetahuinya sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, atau tidak mengetahuinya? Dia menjawab tidak mengetahuinya. Masya Allah, suatu ritual ibadah yang tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya, lalu Anda yang mengetahuinya? Bukankah sumber syariat itu dari Nabi? Bukankah sumber syariat itu dari Nabi? Lalu orangnya ngeles, oh, mereka mengetahuinya. Ya, dia mengatakan apa? Qad alimuha, mereka mengetahuinya. Lalu Al-Imam Al-Adrami kembali bertanya lagi kepadanya, afa wasa'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'u an-nas ilaihi am lam yasa'hum? Bila mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengetahui ritual ibadah ini, ya, apakah mereka tidak punya waktu untuk menyampaikannya, tidak punya kelonggaran untuk menyampaikan ritual ibadah ini, lalu sampai mereka tidak mengajak manusia untuk beribadah dengan ibadah ini? Qala bala wasi'ahum. Jawaban ahlu bidah ini apa? Bala wasi'ahum. Oh, tentu mereka punya waktu. Mereka punya waktu untuk menyampaikannya. Mereka punya keleluasan untuk menyampaikan ibadah itu. Baik. Kembali Al-Imam Al-Adrami bertanya kepadanya, qala fa syai'un wasa'a Rasulullah sallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta, fa syai'un wasa'a Rasulullah sallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta. Nah,
maka sesuatu ibadah, ya, sesuatu ibadah, kata Imam Al-Adhrami, yang di situ Rasulullah SAW dan para khalifahnya tidak menyampaikannya, tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, ya, yang dimana para sahabat ini a'lamu an-nas ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu an-nas ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyampaikannya. Lalu sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah dan tidak juga diajarkan, maksudnya ya, tidak disunnahkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Anda yang mengatakan, ya, menyampaikan ini, Anda punya keleluasaan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan, sesuatu yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Fanqata'a ar-rajul, maka orangnya terdiam, tidak mampu menjawab lagi. Jadi dia menciptakan ritual ibadah tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-khalifah wa kana hadiran, maka al-khalifah al-wathiq mengatakan, dan pada waktu itu beliau hadir, ya, mengatakan kepadanya, la wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasa'ahum, mendoakan celaka untuk orang ini, ya, la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasa'ahum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keleluasan, kelonggaran, ya, ma wasa'ahum, bagi orang-orang yang dia, maksudnya di sini dengan leluasa menyampaikan suatu ibadah, ritual ibadah yang padahal itu tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lihat pada halaman 16 ya ikhwan, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, lam attali ala tarjamati lil Adhrami wa man ma'ahu wa la a'lam naw'ul bid'ah al-madhkurah. Ya. Saya tidak mendapatkan terjemah biografi Al-Imam Al-Adhrami ini dan sama siapa dia berdebat, wala a'lamu naw'ul bid'ah al-madhkurah, dan saya tidak mengetahui, ya, bentuk bid'ah yang disebutkan dalam debat ini. Wal muhim, akan tetapi yang terpenting, kata beliau, an na'rifa marahil hadhihi al-munadharah, yang penting kita mengetahui di sini, ya, langkah-langkah debat ini, marahil, ya, marhalah-marhalah cara al-Imam Al-Adhrami berdebat dengan ahlul bid'ah. Linaktasiba minha tariqan li kayfiyatil munadharah bainal khusum, yang dengan ini kita bisa mengikuti manhaj atau cara berdiskusi atau debat dengan bainal khusum, musuh debat. Nah, dari kisah ini ikhwah kita bisa mencontohkan perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan ritual ibadahnya itu, ya, kepada agama. Nah, contoh ya ikhwah, apa contoh ritual ibadah yang tidak disunnahkan Nabi? Peringatan Maulid Nabi, selamatan, tahlilan, ya, ya, selamatan,
tahlilan setelah kematian. Kalau kita praktekkan cara Al-Imam Al-Adhrami, maka kita bisa bertanya, ini memperingati atau tahlilan selamatan untuk orang yang sudah meninggal di hari ketiganya, hari ketujuh, hari ke-9, hari ke-40, ya, hari ke-40 matang puluh kata mereka, ya. Bagaimana kita bertanya, praktekkan dengan debatnya Imam Al-Adhrami, apakah ibadah ini, ritual selamatan tahlilan ini diketahui oleh Rasulullah, kemudian sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, apakah diketahui oleh mereka? Mereka kalau dia menjawab apa? Tidak diketahui. Maka kita balik bertanya, Masya Allah, ritual ibadah yang tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Anda mengetahuinya? Jadi siapakah Anda? Maka dia akan ngeles, oh enggak, mereka mengetahuinya. Ya. Mereka mengetahuinya. Kalau dia menjawab, ini Rasulullah mengetahuinya, para sahabat mengetahuinya, maka pertanyaan berikutnya apa? Sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah dan diketahui juga oleh para sahabat, yakni mereka tidak punya waktu untuk menyampaikannya, ya. Kemudian Anda punya waktu atau punya ilmu untuk menyampaikan ritual ibadah ini. Nah, fanqata'a ar-rajul. Dari sini maka mereka tidak akan mampu menjawab. Dari sini mereka tidak akan mampu menjawab, karena tidak ada satu ritual ibadah pun atau ibadah pun di dalam agama ini kecuali apabila itu sunnah Nabi, kecuali pasti Rasulullah sudah menyampaikannya. Ya. Maka lihat, selamatan untuk orang yang sudah meninggal, kalau memang itu disunnahkan Nabi, Rasulullah SAW memiliki banyak keluarga sudah meninggal. Istri tercintanya Khadijah radhiyallahu taala anha, apakah pernah Rasulullah SAW mengajak para sahabat, mari tahlilan, ya, selamatan untuk memperingati, ya, untuk istriku yang sudah meninggal. Hari ketiganya, hari ke-9, hari ke-40, hari ke-100, ya. Didapatkan atau tidak? Tidak ada. Kalau sekiranya ada, maka akan muntasyir, akan menyebar hadis dalam hal ini. Nah, demikian paman Rasulullah SAW, Hamzah radhiyallahu anhu meninggal. Apakah Rasulullah SAW mengajak para sahabat, ya, Ammi Hamzah mat, syahid, meninggal, mari kita tahlilan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ritual ibadah seperti ini tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya saya menjelaskan di sini marahil, urutan tariqah cara Al-Imam Al-Adhrami berdebat dengan pelaku bid'ah ini, bagaimana caranya supaya pelaku bid'ah ini terdiam dan tidak mampu menjawab. Ya. Yang pertama, al-marhala al-ula al-ilmu. Al-ilmu. Faqad sa'alahu Al-Adhrami hal 'alima hadhihi al-bid'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uh. Maka Imam Al-Adhrami bertanya, apakah bid'ah ini diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya, ya, para khalifahnya. Qala al-bid'i, maka ahli bid'ah ini mengatakan lam ya'lamuha, mereka belum mengetahuinya. Wa hadha an-nafi
yatadamman intiqasun nabi. Wa hadha an-nafi yatadammanu intiqasu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi haitsu kanu jahilin bima huwa min ahammi umurid din. Ketika ahlul bid'ah ini mengatakan ini tidak diketahui oleh Nabi, maka ini bentuk intiqas, merendahkan kepada Nabi. Merendahkan Nabi. Masya Allah, ibadah ini tidak diketahui oleh Nabi, Anda mengetahuinya. Maka ini bentuk apa? Intiqas, perendahan, penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kanu jahilina bima huwa min ahammi umurid din. Ini mereka seakan-akan, ayakumullah, mereka seakan-akan mengatakan Nabi jahil, tidak mengetahui ibadah ini. Wa ma'a dhalika fahuwa hujjatun 'alal bid'i idza kanu la ya'lamunahu. Walidzalika intaqala bihi al-Adrami ila al-marhala ats-tsaniyah. Dan bersamaan dengan itu, fahuwa hujjatun 'alal bid'i, maka ini adalah hujjah kepada pelaku bid'ah tersebut. Hujjah, bumerang baginya, alasannya, jawabannya membantah dia sendiri. Masa sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Anda mengetahuinya? Masya Allah, syariat itu datang dari siapa? Syariat datang dari Nabi. Nah, apakah mungkin Rasulullah SAW, bila syariat ini disyariatkan oleh Nabi lalu Rasulullah SAW tidak mengamalkannya? Tidak mungkin. Lalu Anda masya Allah mengamalkannya? Kemudian intaqala al-Adrami ila al-marhala ats-tsaniyah, idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta. Apabila bid'ah ini Nabi dan para sahabat, para khalifah tidak mengetahuinya, fa kaifa ta'lamu anta, bagaimana Anda mengetahuinya? Dari mana Anda mendapatkan syariat ini? Dari mana Anda mendapatkan ritual ibadah ini? Nah, hal yumkin ayahjuballahu an Rasulullah sallallahu khulafai ar-rasyidin ilma syai'in min asy-syari'ah wa yaftahu lak. Apakah mungkin suatu syariat itu Allah Azza wa Jalla menutupinya dari Rasulullah SAW dan para khalifahnya? Allah tutupi syariat ini, tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh para khalifah. Lalu Masya Allah, Allah memberikan ilmu ini kepada Anda, membukakan ilmu ini untuk Anda. Nah, tataraja al-bid'i wa qala aqul qad alimuha. Lalu ahlul bid'ah ini taraja dari jawaban yang pertama. Oh enggak, Rasulullah mengetahuinya. Fantaqala bi ila al-marhala ats-tsalitsah. Lalu pindahlah Imam Al-Adrami kepada marhalah yang ketiga, bertanya kepadanya, idza kanu qad alimuha fahal wasahum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalik wa la yad'un nas ilaihi aw lam yasahum. Nah, kalau para sahabat, kalau Rasulullah SAW mengetahui ibadah ini, fahal wasahum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalik, apakah mungkin mereka tidak menyampaikan ibadah ini, wala yad'un nas ilaihi, dan tidak mendakwahkannya kepada manusia, aw lam yasahum, atau mereka tidak menyampaikannya, tidak punya keleluasan untuk menyampaikannya. Fa ajabal bid'i bi annahum wasahum as-sukut wa adamul kalam. Bisa jadi, kata ahlul bid'ah ini, Nabi dan para sahabat diam, tidak menyampaikannya. Qala lahu al-Adrami fa syai'un
wa sa'ara sallam wa khulafahu la yasauka anta. Nah, fanqata ar-rajul wa amtana 'anil jawab li'anna al-bab insadda amamahu. Nah, sesuatu yang Rasulullah SAW tidak disampaikan oleh beliau satu ibadah, lalu anda leluasa menyampaikannya, dari mana anda mendapatkan ya ilmu ini? Ya. Sampai di sini ahlul bid'ah ini terdiam karena pintu jawaban sudah tertutup baginya, tidak mampu lagi dia menjawab. Nah, fasawwaba al-khalifah ar-ra'yu al-adrami wada'a bid-dik ala man lam yasahu ma wasa'an nabi wa khulafa'u. Nah, al-khalifah disebutkan di sini al-khalifah al-wathiq wa sahibu al-bid'ah, dan ahlul bid'ah ini adalah ibnu Abi Du'ad, ibnu Abi Daud, sebagaimana ditahqiq dalam kitab, ya. Wal munadharah fi khalqil Quran, dan debatnya ini masalah apa? Khalqil Quran. Ahlul bid'ah ini mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran ini adalah makhluk. Nah, kemudian Al-Khalifah Al-Wathiq mendoakan keburukan kepada Ibnu Abi Daud ini, Abi Daud. Beliau mengatakan apa? Semoga Allah menyempitkan orang-orang yang leluasa, merasa dirinya leluasa menyampaikan suatu ibadah yang itu tidak disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, sampai di sini selesai munadharah, debat antara al-Imam al-Adrami dengan ahlul bid'ah. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari sini, ikhwah? Pelajaran besar yang kita ambil dari sini bahwasanya seharusnya setiap ibadah yang kita lakukan, kita cari ilmunya. Kita tanyakan kepada ulama, apakah ibadah yang kita lakukan ini disunnahkan Nabi atau tidak? Kalau tidak disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebanyak apapun ibadah itu kita sandarkan kepada agama, ya, tidak mendatangkan pahala sama sekali. Tidak ada pahalanya. Jadi tidak usah kita lelah, capek melakukan ibadah itu, karena tidak ada pahalanya. Sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dalam agama kita ini, bahwa raddun ay mardudun ala sahibih, maka amalannya itu tertolak. Ya, tertolak artinya apa? Ibadahnya itu palsu. Ibadahnya palsu, tidak diterima. Ya. Alih-alih mendapatkan pahala, sebaliknya mendapatkan apa? Dosa. Mendapatkan dosa. Karena orang yang menciptakan ritual ibadah yang tidak ada di dalam syariat, sama halnya dia menganggap atau menuduh Rasulullah SAW tidak sempurna menyampaikan risalah. Seakan-akan orang ini memunculkan suatu syariat ini belum disampaikan oleh Rasulullah. Dari mana dia mendapatkan ibadah ini, ritual ibadah yang bid'ah ini? Kalau bukan Nabi menyampaikan syariat, lalu siapa lagi yang akan menyampaikan syariat? Nah, ini diantara subhat, pelaku bid'ah itu, ikhwah, ada di antara kata mereka
ibadah-ibadah itu dirahasiakan oleh Rasulullah, disampaikan Rasulullah kepada orang-orang tertentu dari sahabatnya. Ini di antara subhat mereka, cara mereka ngeles. Dari mana Anda mendapatkannya? Kalau ini dirahasiakan oleh Rasulullah, Masya Allah, sahabat tidak mengetahuinya, lalu Anda mengetahuinya. Dan berapa jauh zaman kehidupan Anda dengan para sahabat, lalu tiba-tiba Anda, ya manusia akhir zaman, muncul mengatakan ini di antara rahasia ibadah yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW, amalkan. Ujung-ujungnya nanti dia mengatakan apa? Ya, saya dapatkan dari mimpi. Saya dapatkan dari mimpi. Haddatsani qalbi an rabbi. Ya. Nah. Berikutnya ya ikhwah, kita ambil di antara as-sifat allati dzakaraha al-muallif min sifatillah ta'ala. Nah, dalam matan kitab Lum'atul I'tiqad, di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh al-muallif, ya, yang pertama as-sifah al-ula al-wajhu, al-wajh. Ini banyak sekali pengingkaran dari siapa ikhwah? Ahlul kalam. Ya. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah minal Mu'tazilah. Ya. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, yang mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu siapa ikhwah? Kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini mengingkari seluruh sifat-sifat Allah. Jahmiyah dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan yang pertama kali membangun akidah bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengajak Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbicara, dan dia menentang, tidak meyakini Allah di atas arsy. Itu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dialah peletak batu pertama mengingkari sifat-sifat Allah. Belum begitu menyebar ilmunya, pemahamannya ini, ya, Ja'ad bin Dirham keburu dipenggal kepalanya oleh Abdullah Al-Qusari, seorang gubernur di Irak, naik mimbar pada hari raya Al-Adha. Karena Ja'ad bin Dirham ini meyakini bahwasanya Allah tidak berada di atas arsy. Kemudian dia meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak berbicara dengan Nabi Musa. Akidah-akidah dia mengingkari sifat-sifat Allah seluruhnya. Maka Abdullah Al-Qusari, seorang gubernur di Irak, pada hari raya Idul Adha naik ke atas mimbar dan mengatakan, dahu duhayakum taqabbalallahu duhayakum atau udhiyatakum. Sembelihlah kurban-kurban kalian, kata Ja'ad bin Dirham, kata Abdullah Al-Qusari, sembelihlah binatang kurban kalian, semoga Allah menerima kurban kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya, maka saya akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Lalu dia keluarkan pisaunya, turun dari mimbar dan menyembelih Ja'ad bin Dirham, seorang ahlul bid'ah
yang meyakini akidah kekufuran dan dia tidak mau bertobat darinya. Ya. Maka para ulama memuji apa yang dilakukan oleh Abdullah Al-Qusari. Kemudian akidah ini disebarkan oleh muridnya siapa? Siapa? Jahm bin Safwan, karena dia yang gencar menyebarkan akidah ini sehingga akidah ini dinisbatkan kepadanya, akidah Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, yang kemudian Jahm bin Safwan ini juga dipenggal. Ya, dipenggal, dihukum mati. Ya. Akidahnya terbangun di atas meyakini menolak semua sifat-sifat Allah. Menolak semua sifat Allah. Nah, dan kalau ditelusuri, gurunya Ja'ad bin Dirham itu nyambung kepada penyihir yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya nyambung ke situ. Lihat. Jadi asyar, keburukan itu ya nyambungnya kepada keburukan juga. Nah, di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, pertama sifatu al-wajh. Al-wajh. Famimma ja'at min ayat as-sifat qaulullah Azza wa Jalla wa yabqa wajhu rabbika. Nah, lihat halaman 17 ikhwah. Bagaimana kita memahami sifat al-wajh lillah Azza wa Jalla? Saya menjelaskan al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidalalatil kitab was sunnah wa ijma'us salaf. Ya. Sifat wajah ini thabit bagi Allah. Wajib kita tetapkan bagi Allah. Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Nah, dan ini sesuai dengan dalil Al-Kitab was Sunnah wa ijma'us salaf. Nah, qala Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Nah, ini sifat bagi wajah Allah Azza wa Jalla, al-jalal wal ikram. Nah, wa qala an-nabi sallallahu li Sa'd ibn Abi Waqqas. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'd ibn Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Nah, sesungguhnya engkau tidaklah bersedekah, berinfak dengan sedekah tabtagi biha wajhullah, yang dengan sedekah itu engkau mengharapkan wajah Allah, ya, illa ujirta 'alaiha, terkecuali engkau akan mendapatkan pahalanya. Ya. Nah, ini dalil tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Sifat wajah. Dan ini sifat dzatiyah. Sifat apa? Dzatiyah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, sifat dzatiyah. Ya. Yang tidak akan pernah terpisah dari Allah Azza wa Jalla sifat ini. Adapun sifat al-fi'liyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuka al-maji', dan datang Rabbmu. Ini sifat fi'liyah. Kemudian sifatun nuzul, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya
turun ke langit dunia, sifatun nuzul. Dan bagaimana kita menetapkan sifat-sifat ini? Kita tetapkan sifat-sifat ini bagi Allah kama yaliku bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Ya. Biduni tashbihin, dengan tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk. Ya, wala tamthilin, dengan tanpa kita samakan dengan makhluk. Wala ta'wilin, dan tanpa ditakwil. Ya. Wala ta'tilin, dan dengan tanpa dita'til, dihilangkan makna hakikah, maknanya dari sifat-sifat ini yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla atau dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallam dari hadis-hadisnya yang sahih. Nah, wa ajma' salaf ala itsbatil wajh lillahi ta'ala, dan ulama salaf berijma' ya ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala, di dalam menetapkan sifat wajah bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu biduni tahrifin, maka wajib menetapkan sifat wajah bagi Allah biduni tahrif, dengan tanpa diselewengkan. Ya. Al-wajh nah, tetapkan sifat wajah ini bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Pertama, caranya bagaimana? Tetapkan sifat wajah bagi Allah biduni tahrifin, dengan tanpa diselewengkan maknanya. Ya. Jangan ditahrif lalu di apa? Didatangkan makna yang lain. Maka fi babis sifat ibqa'u dalalatiha wa ibqa'u as-sifah ala haqiqatiha, ditetapkan sifat itu sebagaimana hakikatnya, sebagaimana zahirnya, ala zahiriha. Nah, wala ta'tilin, dan bila datang sifat wajah disebutkan di dalam Al-Quran atau hadits Rasulullah, maka jangan dita'til, jangan dihilangkan maknanya. Ya, jangan dihilangkan, jangan dibuang, jangan dibuang. Ya. Wala takyifin, dan jangan dibagaimanakan. Jangan ditanya bagaimana sifat ini. Ya, karena Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepada kita kaifiyahnya. Bukan berarti tidak ada kaifiyahnya, ada. Tapi yang mengetahuinya siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kenapa ikhwah? Karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla min umur al-ghaibiyah. Dari perkara apa? Perkara beriman dengan yang gaib. Bagaimana kita akan menyebutkan kaifiyahnya? Ya. Sesuatu yang gaib, kita tidak akan tahu bagaimana kaifiyahnya, yang tidak pernah kita lihat. Nah, maka ketika ada manusia yang mengatakan sifatnya begini-begini, dia kaifiyahkan sama dengan sifat manusia, ya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, wala tamthilin, dan tetapkan sifat wajah bagi Allah dengan tanpa disamakan, tanpa disamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam bahasa Arab, laisa ini harfun nafi, datang setelahnya ismu nakirah. Isim nakirah, syai' ini isim nakirah. Apabila nakirah ini didahului oleh an-nafi laisa, maka yufidul umum. Artinya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah.
laisa kamitslihi syai'. Nah, maka ketika kita menetapkan sifat wajah bagi Allah, kita meyakini Allah memiliki wajah, dan wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Aman, tentram akidah seperti ini. Iya. Kalau tidak kita tetapkan sifat wajah, berarti kita membohongi. Allah mengabarkan kita lalu kita bohongi, jatuhlah kita pada kekufuran waliyadu billah. At-takdzib, mendustakan firman Allah. Iya. Mendustakan firman Allah azza wa jalla. Lalu ada yang mengatakan manusia punya wajah. Kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Pertanyaan seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya. Ketika Rasulullah mengabarkan, membacakan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, tidak ada kebingungan sedikit pun bagi para sahabat. Kenapa kita tidak mengikuti cara beragama mereka? Enggak ada sahabat satupun mengatakan, ya Rasulullah, wajah bagi Allah apakah sama dengan wajah makhluk? Tidak ada. Karena mereka mengetahui tidak akan mungkin, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah azza wa jalla bagi dirinya, ya tidak akan sama dengan makhluknya. Beres, enggak perlu dipertanyakan. Iya. Karenanya sebagaimana nasihat para ulama, para salaf sebelumnya, ya, di antaranya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Nah, apa yang diyakini oleh sahabat, yakinilah demikian. Jangan membuat akidah yang baru. Jangan membuat akidah yang baru. Nah, wa huwa wajhun haqiqi yaliku billah. Wa huwa wajhun haqiqi yaliku billah. Wajah ini adalah wajah hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, waqad fassarahu ahlut ta'til bitsawab. Nah, ini di antara tafsir atau takwilan yang ditakwil oleh ahlut ta'til, dia buang makna wajah ini lalu dia datangkan makna apa? Makna ats-tsawab. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan kekal pahala Rabbmu. Ya. Ini yang ditakwil oleh ahlu ta'til. Nah, wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidah ar-rabi'ah. Dan kita bantah mereka ini, ya, dengan bantahan yang telah lalu kita bahas pada kaidah yang keempat. Coba lihat kaidah yang keempat apa, ikhwah? Naam, fima naruddu ala al-mu'attilah. Al-mu'attilah humul ladina yunkiruna syai'an min asma'illah wa sifatih wa yuharrifuna an-nusus an zahiriha. Nah, ini orang-orang mu'attilah. Mereka mengingkari, ya, di antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka mentahrif nas Al-Quran dari zahirnya. Wa yuqalu lahum al-mu'awwilah. Wa yuqalu lahum al-mu'awwilah, dan dikatakan mereka ini orang-orang al-mu'awwilah, orang-orang yang mentakwil nusus sifat-sifat Allah azza wa jalla. Naam. Baik. As-sifat ats-tsaniyah, sifat yang kedua, al-yadan, dua tangan. Allah azza wa jalla memiliki dua tangan.
Al-yadani min sifatillahi tsabitah lahu bil kitab was sunnah wa ijma'us salaf. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh muallif di sini, Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Qauluhu ta'ala bal yadahu mabsutatan. Ya, bahkan dua tangan Allah mabsutatan, terhampar. Yunfiku kaifa yasha, Allah berinfak, memberikan ya rezekinya kepada seluruh makhluknya. Bal yadahu mabsutatan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaminullah mal'a la yagiduha nafaqatun saha'ul lail wan nahar. Di situ bil jim ya. Di kitab jim ya, saja'ul lail, saha'ul lail ya, saha'ul lail wan nahar. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminullah mal'a la yagiduha nafaqatun saha'ul lail wan nahar. Tangan kanan Allah mal'a, penuh ya, tidak terkurangi, la yagiduha, apa yang ada di tangan kanan Allah tidak terkurangi sedikit pun dengan nafkah yang Allah nafkahkan bagi seluruh makhluknya, saha'ul lail wan nahar, sepanjang siang dan malam. Ila qawlihi biyadil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Dan dengan tangan yang satunya lagi, Allah Azza wa Jalla al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Allah mengangkat dan Allah merendahkan siapa saja dari hambanya yang Allah angkat, Allah muliakan, dan siapa saja dari hambanya yang Allah rendahkan. Naam. Wa ajma' salaf ala itsbatil yadain lillah. Dan ulama salaf bersepakat bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan, fayajib isbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wa huma yadani haqiqatan lillahi ta'ala yaliqani bih. Nah, jadi ulama salaf, siapa ulama salaf ikhwah? Para sahabat. Para sahabat yang menetapkan sifat dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ditahrif, tanpa ditaktil, tanpa ditakyib, tanpa disamakan dengan dua tangan makhluk. Wa huma yadani haqiqatan lillah, maka dua tangan ini hakikah bagi Allah Azza wa Jalla, yaliqani bihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang mengatakan kalau kita menetapkan dua tangan bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk? Allah mengabarkan kepada kita laisa kamitslihi syai'. Kenapa kita tidak bawa dalil ini? Ya. Jangan ditetapkan sifat Allah itu dengan menyamakannya dengan sifat makhluk. Tetapkan Allah memiliki dua tangan sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Sering kita sampaikan ya, di antara kaidah dalam sifat ini, mengimani sifat-sifat Allah ya, tidak mesti suatu yang sama namanya melazimkan sama sifatnya, sama bentuknya, sama kaifiyahnya. Contoh, dua tangan manusia dengan dua tangan monyet sama enggak? Tidak sama. Namanya sama enggak? Sama namanya, tapi sifatnya, kaifiyahnya sama tidak? Tidak sama. Walillahil mathalul a'la. Kalau sama makhluk, di antara makhluk saja itu tidak sama, padahal sama-sama dua tangan. Walillahi al-mathalu al-a'la. Sama seperti ketika orang-orang mengingkari sifat Allah di atas aras. Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah di atas aras, berarti kita mengatakan Allah butuh aras. Berarti aras lebih besar dari Allah, kata mereka. Ya kan? Bagaimana kita membantahnya? Tidak mesti sesuatu yang di atas itu selalu butuh dengan yang di bawah.
tidak mesti sesuatu yang di atas dia nempel dengan yang di bawah. Contohkan kepada makhluk, langit dan bumi. Langit di mana? Di atas. Bumi di mana? Di bawah. Di mana bumi? Di bawah. Mana yang lebih besar? Langit. Apakah langit butuh dengan bumi? Tidak butuh. Ada tiang-tiang yang memancar langsung ke langit? Tidak ada. Apakah antara bumi dan langit nempel? Tidak. Tidak. Mesti yang di atas butuh dengan yang di bawah. Udah selamat. Walillahi al-mathalu a'la. Ya. Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Bukan berarti Allah butuh dengan arsy. Tapi ini tasyrifan li al-makhluk yang namanya arsy. Karena arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Ya. Uluwullah, ketinggian Allah Azza wa Jalla, ya, menyeluruh. Secara umum Allah ala kulli syai'in. Ya. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini menunjukkan tentang apa? Kekhususan bagi arsy. Ya, uluwun khassah. Ya, 'alal 'arsy. Wallahu ta'ala 'ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari semua makhluk. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Disebutkan dalam hadis, ya, ada makhluk yang Allah ciptakan namanya kursi. Dan kursi ini kalau diletakkan di dalamnya langit dan bumi, maka langit dan bumi ini seperti cincin kecil yang berada di tengah padang yang sangat luas. Iya. Kalau sekiranya diletakkan langit dan bumi di kursi ini, makhluk Allah yang namanya kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, jadi sangat luas kursi ini bagi langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis, kalau sekiranya langit dan bumi ini, ya, yang antum tahu bagaimana tingkatan langit yang pertama, kedua, perjalanan 500 tahun, ya, hamsumi'at am. Bagaimana besarnya, bagaimana luasnya. Kemudian bumi dengan 7 lapisannya, itu kalau diletakkan di kursi, maka langit dan bumi ini seperti cincin kecil di padang yang sangat luas. Jadi kecil langit dan bumi ini kalau dibandingkan dengan kursi. Nah, kursi ini, makhluk Allah yang namanya kursi, kalau diletakkan di arsy, maka kursi ini seperti cincin kecil di padang yang sangat luas. Lalu bagaimana besar manusia? Bagaimana besar manusia kalau dibandingkan dengan makhluk yang namanya arsy? Enggak ada kelihatan. Tapi sombongnya bukan main. Datang sifat Allah enggak mau ditetapkan. Ya. Allah musta'an. Nah, waqad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mah. Di antara ahlu ta'til, orang-orang yang menyelewengkan sifat ini, mereka mentafsirkannya dengan nikmah aul qudrah. Ya, makna daripada al-yadain, dua tangan ini bukan yadain hakikatan, bukan dua tangan hakiki, tapi ini maknanya adalah al-qudrah atau an-ni'mah. Nah, maka bagaimana kita membantahnya? Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidah ar-rabi'ah. Wa biwajhin rabi' anna fi siyaq ma yamna tafsiruhuma bidzalika qat'an. Nah, siyaqul ayah, siyaq ayat Allah, firman Allah Azza wa Jalla sangat-sangat mumtani', tidak akan mungkin ditafsirkan dengan nikmah atau qudrah. Firman Allah Azza wa Jalla, lima khalaqtu biyadayya, apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya.
mana mungkin akan ditakwil, kemudian ditakwil dengan dua nikmat atau dua kekuasaan. Ya, maka ini jauh dari kebenaran. Nah, al-awjuh allati waradat 'alaiha sifatul yadain wa kayf nuwaffiq bainahuma. Al-ula al-ifrad, qaulu ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian yang kedua at-tasniyah, bentuknya tasniyah, qaulu ta'ala bal yadahu mabsutatan. Ats-tsalis, kemudian datang juga di dalam ayat dalam bentuk jama', qaulu ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Wat tawfiq baina hadhil wujuh an naqul, dan cara menemukan, ya, mempersatukan, ya, beberapa siyak ayat ini kita katakan al-wajh al-awwal mufrad mudhafun fayasmal kullu ma thabata lillah min yad wa la yunafi as-sintain wa amal jama' fa huwa lita'zim. Ya, maka setiap ayat yang menyebutkan di situ mufrad, ya, al-yad, fayasmal kullu ma thabata lillah min yad, maka di sini mengandung setiap apa yang ditetapkan bagi Allah, min yad dari tangan, wala yunafi as-sintain, dan tidak menafikan sifat dua tangan. Wa amal jama', adapun apa yang datang dalam bentuk jama' fahuwa li ta'zim, ya, la li haqiqati al-adad, maka maksudnya sini adalah untuk pengagungan, bukan hakikat jumlah. Ya, alladhi huwa thalathah fa akthar, yaitu menunjukkan 3 atau lebih. Wa hina idzin la yunafi at-tathniyah, maka pada sampai di sini tidak menafikan bentuk tasniyah. Ala annahu qad qila inna aqallul jama' itsnan, bahwasanya paling sedikit bentuk jama' itu adalah 2. Fa idza humilal jama' ala aqallihi fala mu'aradah bainahu wa baina at-tasniyah aslan. Nah, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.